Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktikum, yaitu praktikum pengambilan sputum. Nah, sebelumnya di sini kita akan mengawali. Sebelumnya kita harus tahu dulu sputum itu apa. Nah, di situ di SOP yang sudah saya share, di situ pengertian sputum itu ada, yaitu sputum adalah dahak. Jangan lupa di sini dahak ataupun sekret yang keluar dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Jadi kemudian di sini kenapa sih kita harus melakukan teknik pengambilan sputum? Itu kita harus tahu dulu. Yang mana di sini ada tujuannya. Tujuan pengambilan sputum yaitu untuk mengetahui apakah dahak tersebut ada bakteri atau kuman Mycobacterium tuberculosa. Yang mana tujuan dari pengambilan sputum adalah untuk menentukan diagnosa TB paru. Kemudian dari TB paru itu sendiri kan tuberkulosis, jadi untuk menentukan diagnosa tuberkulosis paru. Kemudian yang selanjutnya, apabila memang terdiagnosis TB paru, di situ kita lanjutkan untuk memutuskan untuk mengambil tindakan bahwa pasien tersebut membutuhkan obat OAT, yang mana kepanjangan dari OAT itu sendiri adalah obat anti tuberkulosis. Nah, itu tujuannya. Kemudian indikasinya apa? Indikasinya di sini kita harus tahu bahwa indikasi untuk dilakukan pengambilan sputum yang pertama yaitu untuk mendiagnosis atau menetapkan diagnosa medis TB paru itu tadi. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan potensi penularannya. Kemudian yang ketiga di sini yaitu untuk mengetahui proses pengobatannya, apakah berhasil ataukah ada efek samping dan lain sebagainya. Jadi ada 3 indikasi untuk dilakukan teknik pengambilan sputum. Nah, setelah kita tahu pengertian dahak itu apa, kemudian kita tahu indikasinya apa, kemudian kita tahu di situ juga tujuannya apa, di sini kita harus mempersiapkan. Persiapannya apa saja? Di sini yang awal adalah persiapan alat. Nah, persiapan alat di sini kita pastikan bahwa kita punya handscoon. Ya, handscoon ini harus kita pakai. Kemudian yang kedua yang paling inti adalah masker. Jangan lupa kita pakai masker. Karena di sini misalnya dalam praktikum ini daring, jadi kalau saya nanti pakai masker, nanti kita akan kesulitan untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi nanti kemudian saya akan menggunakan face shield ini ya. Tapi jangan lupa kalau perawat harus menggunakan masker. Itu yang utama, masker sama sarung tangan. Kemudian untuk yang selanjutnya siapkan tisu. Tisu di sini dipersiapkan apabila ada tetesan dari dahak pasien pada saat pengambilan sputum. Kemudian jangan lupa ada air juga. Kemudian ini 3 pot sputum yang penting juga, 3 pot sputum yang mana nanti kita akan kasih label. Di situ ada pot 1, pot 2 dan pot 3. Kemudian ada bolpen permanen. Kemudian di sini ada juga bengkok. Nah, bengkok ini apabila memang dibutuhkan ada segala sesuatu yang memang mau dibuang. Nah, jangan lupa juga nanti di situ kita harus punya form dari laboratorium, yang mana form dari laboratorium itu kita butuhkan pada saat kita akan mengantar pot sputum dari pasien ini menuju ke laboratorium untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Itu untuk persiapan alatnya. Yang kedua yaitu persiapan pasien. Persiapan pasien itu apa saja? Bisa dibaca di SOP-nya sendiri-sendiri. Di sini saya hanya mengajarkan sedikit saja. Untuk persiapan pasien, di situ kita harus tahu atau harus mengajarkan bahwa pasien itu harus tahu sputum itu apa sih sebenarnya. Nah, sputum itu adalah dahak yang memang dikeluarkan dari paru-paru dan bronkus. Jadi jangan sampai keliru bahwa pasien itu mengeluarkan air liur atau darah ataupun campuran dari darah dan air liur. Jadi pastikan bahwa sputum itu memang dahak yang dikeluarkan dari paru-paru dengan cara dibatukkan. Bagaimana cara membatukkannya? Cara membatukkan dahak itu ada satu teknik, yaitu teknik batuk efektif. Nah, teknik batuk efektif itu seperti apa? Seperti mungkin kalian sudah pernah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan cara menarik nafas lewat hidung, kemudian tahan selama 3 detik, keluarkan lewat mulut. Nah, itu dilakukan selama 3 kali. Untuk yang ketiga, di situ anjurkan pasien untuk menarik lewat hidung, tahan selama 3 detik, kemudian langsung batukkan dari dalam. Itu batuk efek langsung
batukan yang pertama itu menghasilkan sputum yang berkualitas. Jangan sampai batukan yang kedua, misalnya tahan selama 3 detik, keluarkan lewat mulut. Kemudian anjurkan lagi pasien untuk menarik nafas dari hidung, tahan selama 3 detik, keluarkan lewat mulut. Yang ketiga, anjurkan pasien menarik nafas dari hidung, tahan selama mungkin kalau bisa, kemudian langsung suruh pasien untuk membatukkan dari tekanan paling dalam atau tekanan dari diafragma. Nah, pada saat itu sebelum pasien batuk kita harus sudah menyiapkan pot sputumnya. Itu cara batuk efektif. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan batuk efektif agar dahak yang dikeluarkan itu memang sputum? Cara yang pertama, anjurkan pasien sebelum melakukan pengambilan sputum untuk minum air putih yang banyak. Nah, jadi di sini kalau misalnya pasiennya ini pot sputumnya dibawa pulang untuk dilakukan pemeriksaan pagi hari, di situ malam harinya sebelum tidur pasien dianjurkan untuk minum air putih sebanyak mungkin. Kemudian selanjutnya untuk pengambilan sputum nanti akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini untuk persiapan pasien dulu. Kemudian setelah persiapan pasien, persiapan perawat. Nah, untuk persiapan perawatnya apa saja? Persiapan perawat yaitu kita harus melakukan orientasi dulu, kemudian mempersiapkan semuanya, kemudian jangan lupa di situ sebagai seorang perawat kita juga harus melakukan prainteraksinya. Kemudian ada persiapan lingkungan. Usahakan untuk persiapan lingkungan kalau pasien dalam posisi klinik, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, kita bisa mengajak pasien ke tempat pengambilan sputum yang khusus. Tapi kalau pasien dianjurkan untuk mengambil sputumnya di rumah, anjurkan pasien untuk mencari tempat yang terbuka, yang mana di situ ventilasinya baik, kemudian terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, itu untuk persiapan lingkungannya. Baiklah, kita akan mulai di sini bagaimana cara pengambilan sputumnya. Di sini kita harus tahu persiapan perawatnya apa, cuci tangan bersih, kemudian cuci tangan menggunakan 6 langkah. Kemudian di sini kita tidak menggunakan cincin ataupun perhiasan lain. Nah, di sini saya sudah cuci tangan, berarti saya tinggal memakai sarung tangan. Nah, sebelumnya di sini seperti kontrak di awal, saya tidak memakai masker, takutnya nanti kalian tidak bisa mendengar apa yang akan saya sampaikan. Jadi nanti saya akan menggunakan face shield ini ya. Tapi jangan lupa sebagai perawat kalian harus tetap menggunakan masker. Nah, karena prinsipnya bersih, di sini kita mempunyai 3 pot sputum. 3 pot sputum ini kita kasih. Jangan lupa, ini bukan pot sputum yang sesuai dengan kriteria untuk pengambilan sputum. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti di sini saya akan memberikan contoh pot sputum yang sebenarnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, di sini kita kasih angka 1 atau lebih dikenal dengan pot sewaktu. Kemudian angka 2 di sini pot sputum yang akan diambil sputumnya pada pagi hari pada saat pasien baru bangun ya. Kemudian di sini pot sputum yang ketiga dilakukan sewaktu, yaitu pada saat pasien akan datang ke pelayanan kesehatan untuk mengantarkan pot sputum yang kedua ya. Baiklah, kita mulai di sini. Untuk persiapan perawat, di sini pasiennya kita lakukan prainteraksi atau orientasi dulu. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Di sini saya akan melakukan pengambilan sputum. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah Ibu terdiagnosa tuberkulosis paru atau tidak. Ya, di sini perkenalkan nama saya Perawat Rida. Apakah benar ini dengan Ibu A, usia 70 tahun ataupun sekian? Kalau memang benar, nah di sini sebaiknya Ibu minum air dulu. Kalau misalnya Ibu tidak bisa minum air, di sini
kalau misalnya tidak bisa batuk setelah minum air, berarti ibu dianjurkan untuk olahraga ringan. Tujuannya apa? Biar setelah olahraga ringan nanti, setelah aktivitas, nah disitu untuk proses pengeluaran batuknya, pengeluaran sputumnya itu lebih efektif. Nah, kalaupun dari olahraga atau batuk ibu masih tetap tidak bisa untuk mengeluarkan sputum, cara yang ketiga bisa dengan cara minum air teh manis. Kalau misalnya air teh manis juga masih belum bisa untuk mengeluarkan dahak dengan mudah, di situ ibu juga bisa mengkonsumsi gliserin guaicolat atau permen manis, sirup manis. Nah, itu bisa dibeli di apotik atau lebih dikenal dengan GG, tablet GG ya. Nah, ini untuk yang pot sputum yang pertama ini bisa dibatukkan habis ini sebelum ibu pulang. Nanti pot sputum yang kedua di sini nanti dibawa pulang. Jadi pengumpulan pot sputum ini bisa dilakukan selama 2 hari. Jadi hari yang pertama yaitu sekarang ini dilakukan pada saat ibu nanti sebelum pulang. Bisa dilakukan di laboratorium. Caranya seperti tadi, seperti yang saya sampaikan, yaitu dengan cara banyak minum air dulu. Kalau nggak bisa dilakukan dengan olahraga ringan. Kalau nggak bisa dengan air teh manis. Kalau nggak bisa, di sini bisa dilakukan dengan cara minum tablet gigi. Bagaimana ibu? Apa mengerti dari penjelasan saya? Nanti kalau misalnya nggak jelas bisa ditanyakan langsung ya. Kemudian untuk pot sputum yang kedua, di sini pot sputum yang kedua ini bisa diambil pada saat pagi hari sebelum ibu sikat gigi. Jadi kalau misalnya bangun tidur, belum makan, belum minum, belum gosok gigi, kemudian kalau punya gigi palsu, dilepas dulu giginya, kemudian lakukan teknik batuk efektif. Pada batukan yang ketiga, tahan nafas sedalam mungkin, kemudian pada saat ingin batuk langsung keluarkan. Nah, kaji apakah di situ ada darah atau air liur. Kalau misalnya ada darah dan air liur, berarti salah. Yang benar adalah memang yang dahak berwarna kuning kehijauan yang kental, itu dahak ya. Kemudian langsung tutup pada pot sputum yang kedua. Ini pagi hari. Kemudian yang ketiga di sini sebelum ibu berangkat ke klinik ini. Nah, sebelum berangkat ke klinik ini, ibu bawa pot sputum yang ketiga ini ke laboratorium. Nah, sambil menyiapkan air minum atau tablet GG atau teh manis. Nah, pada saat di laboratorium, ibu bisa mengeluarkan dahaknya sekaligus untuk dikumpulkan yang ketiga ini kepada petugas laboratoriumnya ya. Nah, usahakan setelah ibu misalnya dari batuk tadi, mengeluarkan dahak tadi, kalau misalnya ada yang masih tercecer bisa dibilas dengan air atau kemudian berkumur dengan air ini, kemudian dibersihkan dengan tisu supaya kalau misalnya ada bakteri Mycobacterium tuberculosa di situ bisa cepat dihilangkan. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Bagaimana ibu? Dari sini apa ada yang ditanyakan? Oh ya, nanti di sini kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ibu bisa pulang sambil membawa 3 pot sputum ini. 2 pot sputum, yang satu nanti dibawa ke laboratorium sekaligus ibu mengumpulkan ini ya. Nah, itu tadi prosedur kita untuk melakukan pengambilan sputum dengan cara memberikan informasi kepada pasiennya. Untuk yang selanjutnya di sini kita lanjutkan, yaitu bagaimana cara mengirim sampel ini apabila ternyata pasiennya ini memberikan kepada perawat. Nah, kalau memberikan kepada perawat, di situ kita pasti punya belangko pengiriman dari laboratorium. Salah satu contohnya misalnya ada lembar belangko dari laboratorium ini. Nah, lembar belangko dari laboratorium di sini jangan lupa dikasih label nama, siapa pasiennya, nomor register atau rekam medisnya berapa, nama, usia, alamat. Nah, takutnya nanti kalau nggak ada nomor register, nggak ada nama, nggak ada usia, tertukar dengan pasien yang lainnya. Gitu ya. Dari semua yang saya sampaikan di sini, kalian bisa memastikan dari SOP yang saya sebarkan di situ ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Sekian dari saya untuk praktikum pengambilan sputum. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.